warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca Quran, tolong dengarkan ya, supaya kita bisa dapat pahala mendengarkan Al-Quran. Insya Allah akan Ustaz bacakan tentang yang berhubungan dengan yatim. Surat Al-Ma'un ya, gampang ya suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Kemudian secara garis besarnya maknanya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu adalah orang-orang yang menghadik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Juga termasuk adalah orang-orang inilah yang kata Allah termasuk orang-orang yang merusak agama Islam, adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin dan menghadik anak yatim. Itu kurang lebih bukan artinya tapi maknanya ya. Demikian, Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya lebih suka berdiri. Demikianlah tadi anak-anakku sekalian. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya. Hari ini anak-anakku semua bisa datang berkumpul di musola al-jamaah beserta keluarga dan semua tim yang ada mewakili panitia santunan anak yatim. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam dari donatur-donatur di sekeliling kita dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah begitu berdedikasi mengeluarkan tenaga dan pikirannya jaga terlaksananya santunan anak yatim pada anak. Terima kasih juga kepada seperti komitmen kita tidak bisa memberikan santunan tersebut. Supaya orang tua kita yang sudah tidak ada, baik ayah maupun ibu ataupun kami, yang keempat, yang ketiga, ya, hormat kepada orang tua. Lalu yang keempat, anak soleh itu adalah anak yang selalu menuntut ilmu.
Siapa yang sekolahnya SMP atau sanawiyah? Ada nggak? SMP atau sanawiyah? Udah SMP? Oh, belum. Yang SD-nya kelas 6? Kelas 6? Banyak, 1, 2, 3, 4, 12. Yang SD-nya kelas 5? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Yang SD-nya kelas 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas 2? Kelas 1? Belum sekolah? Sering lewat sekolahan? Anak-anak sekalian, ya dengar ini. Ada lagu begini. Ada lagu qasidah tema dulu. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar setelah besar bagai melukis di atas air. Apa lagunya? Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar setelah besar bagai melukis di atas air. Ya, bisa ya? Kamu tahu nggak kalau melukis di atas batu kira-kira gampang atau susah? Matamu ya, ada garis itu akan lama tidak akan hilang. Tapi kalau orang seperti melukis di atas air, bisa melukis di atas air, ambil kuasnya, ini air, enggak nempel kan? Nah, belajar juga kalau sudah tua, enggak nempel, aku orang tua, ayo, ya. Dikasih apalan, ya. Surat Al-Ikhlas aja nggak apa-apa, kenapa udah tua? Kalau anak kan cepet ya, surat Al-Ikhlas hafal. Coba baca dengan baik. 1, 2, 3. Jadi, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih anak-anak, banyak-banyaklah belajar. Sebenarnya masuk sekolah nih ya. Nah, sudah mulai malas. Kenapa malas? Habis dari puasa. Gara-gara puasa nggak mau sekolah. Ya. Ada juga yang berangkat sekolah kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Habis sahur. Harusnya nggak kesiangan ya. Jadi malah jadi kesiangan. Ya. Jadi kalian semua ya, harus belajar sejak sekarang. Belajarnya nggak boleh malas. Cita-cita tadi kayak Irfan mau jadi polisi, Ajija mau jadi guru, ya. Kamu tadi mau jadi polisi ya, tapi tidak boleh jadi polisi tidur. Nah, jangan ya, polisi tidur dulu. Ya. Jadi cita-cita yang ingin kita capai, kita siapkan belajar dari sekarang, ya. Ada cerita begini. Ada seorang anak satu kali belajar di pesantren. Belajar karena tinggal di pesantren, pagi sudah bangun sebelum subuh, terus sholat subuh bangun, ya. Kemudian setelah itu belajar, ya. Bertahun-tahun belajar. Setelah 3 tahun belajar, ini anak dan naik kelas. Padahal bukan rajin, tapi otaknya susah, pegel, susah nerima pelajaran. Kalau kamu mah gampang semua ya. Ada nggak yang kali-kalian yang nggak hafal? Kali 1, 2 kali 1, 2 kali setengah, 2 kali setengah dengan dibikin maka kata. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi si anak tadi ya, belajarnya nggak bisa. Kalau di sekolah mungkin nggak naik kelas. Sampai satu kali dia izin sama gurunya. Assalamualaikum Pak Guru, ya ada apa? Saya mau berhenti di sekolah. Kenapa kamu berhenti? Kata gurunya. Tapi saya belajar nggak bisa. Hafalan yang lain sudah hafal, saya nggak hafal. Yang lain belajar nulis sudah bagus. Saya nulis kayak ceker,
Ayam disalahin ya. Udah saya mau berhenti aja deh. Kata gurunya jangan. Kamu belajar lagi di sini. Terus nanti juga Allah akan berikan kemudahan. Yang penting kamu berusaha dan berdoa. Tapi si anak tadi nggak mau. Dia maunya apa berhenti? Nggak mau usah saya mau berhenti. Apa saya mau berhenti? Ya sudah kata gurunya. Kalau kamu berhenti, saya nggak bisa maksa. Sampai ceritanya di sini. Tapi ketika dia pulang, dia melihat ada batu, tahu batu ya? Di atasnya ada pohon, habis kena hujan, ya, karena di situ hujan terus kayak di Bogor, batu itu tetesan air. Setiap hari kita tetesan, satu tetes, sampai batu itu bolong. Ternyata itu memberikan pelajaran buat si anak. Apa dia bilang? Ya Allah, Engkau telah memberikan pelajaran hari ini kepadaku. Batu yang begitu keras aja, kalau ditetesin air sedikit demi sedikit, lama-lama batu itu menjadi otak saya memang susah menerima. Tetapi kalau saya sabar, maka syarat menuntut ilmu, syarat belajar itu harus sabar. Kenapa jangan pengen buru-buru selesai? Ya Allah, kalau aku sabar, mungkin aku akan jadi anak yang pintar. Ceritanya dia nggak jadi pulang ke rumah, tapi balik lagi ke pesantren. Ketemu ustaznya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kok kamu balik lagi? Kok nggak jadi pulang? Iya Pak Ustaz, saya disadarkan oleh sebongkah batu. Batu yang ditetesi air sedikit-sedikit saja bisa menjadi bolong. Apalagi saya yang diberikan otak yang sempurna oleh Allah. Mulai hari itu anak tadi belajarlah dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh di pesantrennya. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Maka sering dipanggil dengan julukan Ibnu Hajar. Siapa namanya? Ibnu Hajar. Ibnu artinya anak. Hajar artinya batu. Ibnu Hajar artinya anak batu. Kenapa? Karena dia belajar. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali tadi sedikit Bapak Ustadz Aden Nuri Ahmad menyampaikan tentang belajar di waktu kecil. Qadarullah, ini namanya Orkes Gambus Nur Khairul Balad, pimpinannya kakak sepupu saya, Ustadz Ahmad Habibi, ya. Itu tahun 75-an sekedar ya. Penyanyinya Nur Asia Jamil Qoriah Internasional tahun sekian itu ya. Dulu Ustaz juga hafal nyanyinya ya, lagunya sebentarkan kayak belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa asalnya mengukir di atas air. Itu lumayan dapat semakin kali. Nah, dan itu bukan kebetulan. Dan pemainnya Bapak Ustadz, pemain biola gini. Ya, biola. Atau biola enggak? Biola ya. Itu sekedar informasi saja, sekilas info ya, baik ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq. Ya Allah ya Rahman, kami bersimpuh pada sore hari ini di musola jamaah dalam rangka menyantuni anak yatim piatu. Maka ya Allah, terimalah segala amalan kami dan terimalah segala apa yang telah kami kerjakan dalam menyantuninya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwa berikanlah anak-anak ini sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu mengabdikan diri kepadamu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi agama dan bangsa sekitarnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah orang-orang tuanya yang masih hidup atau sudah-sudahnya sebagai orang yang selalu mendekatkan agama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa qira'atana wa taubatana wa du'ana ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-shaimin was-shaimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak berbapak lagi. Kami panitia penyaturan anak ketiga musol jamaah Jalan Medan Bursa, Surat Kedua, Jakarta Utara. Alhamdulillah barusan saja kami menyelenggarakan menyantuni anak yatim piatu yang sebanyak 109 yang tercatat. 109 yang alhamdulillah, dan kami mengucapkan jazakallahu kepada bapak-bapak ibu yang telah menyumbangkan sedekah untuk keperluan anak yatim piatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh di bapak. Amin. Kemudian untuk selanjutnya juga barangkali melalui YouTube ini insya Allah kami juga menerima ya dari Bapak Ibu melalui melalui kotak yang tersedia, dan juga menjadikan barangkali bisa juga berhubungan kepada kami panitia penyantunan anak yatim piatu. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.